Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara satu udara, sedulur sadayana, salam rahayu. Selamat berjumpa lagi di konten Mistik Kisantang. Mistik tentang ajaran budi luhur ageman leluhur Nusantara, torekot mulih kejati mulang ke asal tasawuf jati Sunda. Pada konten video ini kita sedikit demi sedikit mengungkap misteri kebangkitan Nusantara di tahun 2025, diawali kebangkitan ajaran budi. Dan kita akan mengungkap tema berikutnya, yaitu misteri turunnya leluhur Nusantara ke Buana Panca Tengah untuk membimbing kita semua agar terbangun kesadaran luhurnya. Akan tetapi di sini saya memakai budaya spiritual Nusantara yang berada di tataran Sunda. Kalau dalam tradisi Sufi ada alam malakut, lahud, mulki dan lain sebagainya. Akan tetapi saya ingin mengangkat nilai luhur budaya spiritual yang berada di tataran Nusantara, khususnya di tanah Sunda. Akan tetapi di sini Mistik Kisantang ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang komentar yang berargumen bahwa ajaran budi itu ajaran Buddha. Mistik Kisantang akan mencoba menerangkan secara versi Mistik Kisantang punya agama Islam tentunya. Budi itu ageman. Kalau ageman itu tertuju kepada kesadaran jiwa atau akal budi. Akal budi letaknya adalah di dalam kolbu kita. Sedangkan yang namanya akal pikiran ialah berletak di kepala kita. Ada akal pikiran, ada akal kesadaran. Orang yang dikuasai dengan akal pikirannya cenderung dikuasai egonya, sehingga mengotak-ngotakan tentang tradisi spiritual. Ada yang menyesatkan, ada yang mengapirkan, dan berbagai macam cara bahasa seakan-akan menghapus nilai luhur tentang ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi pondasi Pancasila, yaitu sila pertama di tataran Nusantara. Orang yang sudah terbangun kesadarannya, orang yang memiliki akal budi luhur, akal kesadaran yang luhur tinggi terpuji, kesadaran memuji Tuhan yang Maha Esa, atau sudah terbangun Nur Muhammadnya. Nur itu adalah kesadaran, Muhammad yang terpuji, kesadaran memuji Tuhan yang Maha Esa. Qul hu Allahu ahad. Di dalam konsep Al-Quran, setiap manusia diberikan akal, akan tetapi tidak semua manusia menjadi orang-orang yang berakal. Orang yang berakal itu adalah orang yang memiliki akal budi, kesadaran mengingat Allah dikala duduk, diri, berbaring, dalam keadaan apapun tersambung kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Ada dalilnya di ayat Al-Quran. Dan orang yang berakal, yang memiliki akal budi, orang yang bisa mengambil hikmah dalam setiap kejadian, baik yang tersurat di dalam kitab Al-Quran maupun yang tersirat. Dan dalam setiap kejadian-kejadian peninggalan leluhur kita akan bisa mengambil hikmah. Yutil hikmata ma yasha wa ma yutal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang diberikan hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak, dan tidak ada yang bisa mengambil hikmah tersebut kecuali orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal budi luhur, kesadaran. Akal budi luhur yang dimiliki ajaran Sunda sama dengan agama-agama yang lain, karena ini berada di dimensi wilayah jiwa.
yang Muslim, yang Hindu, yang Kristen, dan semuanya makhluk yang memiliki jiwa di situ mempunyai akal kesadaran tentang ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, Mistik Gesantang ingin berbagi pandangan, mudah-mudahan bisa diterima dari berbagai macam agama untuk keutuhan kesatuan Nusantara yang berpondasi kepada ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan bisa diterima pandangan ini sebelum kita mengungkap tentang turunnya leluhur Nusantara ke Buana Pancatengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.